saya Wahyu Fitri Aryatama dari kelas Proses Manajemen K2 dengan nomor induk mahasiswa 2415203. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang hak cipta dan hak paten. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak paten. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian hak paten merupakan hak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas hasil karyanya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan persembahan kebebasan terhadap seseorang untuk menjalankan inovasinya sendiri. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan-peniruan oleh pihak tertentu. Selanjutnya, fungsi hak paten dalam bisnis. Fungsi-fungsi hak paten dalam bisnis antara lain yang pertama ada jaminan perlindungan hukum, yang kedua menambah kepercayaan konsumen, yang ketiga memberi tambahan keuntungan, yang keempat merupakan aset perusahaan, yang kelima mengurangi plagiarisme, dan yang keenam menghindari eksploitasi karya, yang ketujuh mengurangi kompetitor, dan yang terakhir adalah memperluas jangkauan bisnis. Bagaimana sih cara mendaftarkan hak paten di Indonesia itu? Inilah cara-cara mendaftarkan hak paten di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, mengisi formulir situs resmi DJKI sesuai data pribadi Anda. Formulir ini terdiri dari 2 rangka berbahasa Indonesia dengan format khusus dari DJKI. Formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yakni yang pertama adalah tanggal, bulan, dan tahun permohonan, yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa, yang keempat, warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna. Dan yang terakhir adalah nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali. Cara yang kedua adalah jika Anda mendaftarkan hak paten Anda secara online, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen seperti yang pertama, fotokopi KTP, yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris, yang ketiga, fotokopi peraturan pemilikan bersama jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang, yang ketiga, surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan, yang selanjutnya tanda pembayaran biaya permohonan, dan yang terakhir 10 helai etiket merek. Yang ketiga, pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang sudah diserahkan. Jika sudah lengkap, pihak DJKI akan memproses pengajuan, dan jika belum lengkap, DJKI akan meminta maaf untuk melengkapi kembali. Yang keempat, tahap publikasi atau pengumuman setelah pemohon mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI. Jangan bosan, menunggu tahapan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 18 bulan setelah pengisian formulir. Dalam kurun waktu tersebut, semua pihak berhak mengajukan banding terhadap invasi tersebut beserta alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan pengajuan paten. Yang kelima, melakukan pemeriksaan substantif dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus dan tahapan-tahapan tersedia. Tahap ini dilakukan dengan mengisi formulir khusus dan bukti pembayaran pemeriksaan. Dan yang terakhir, pemohon akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear. Sertifikat ini berarti penemu memiliki hak penuh terhadap invasi tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah, mengingat pentingnya hak paten, dalam usaha bisnis, perusahaan harus melaporkan hak, inovasi, merek, dan kekayaan intelektualnya kepada DJKI. Akan lebih baik jika Anda melaporkannya segera mungkin untuk mendapatkan hak tersebut sebagai pembuktian bahwa ide tersebut benar-benar murni dari perusahaan Anda. Karena saat hak paten sudah didapatkan, hal ini akan membantu perusahaan Anda untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya adalah tentang hak cipta yang akan disampaikan oleh teman saya, Vira Yudatama. Nama saya Vira Yudatama, NIM 204-15248 dari kelas K2 Proses Manajemen. Di sini saya akan meneruskan tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh Wahyu Fitri Aryatama sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Pengertiannya adalah hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peratur undang-undangan yang tersedia.
Sementara itu, fungsi dari hak cipta adalah menghargai suatu karya dari seorang pencipta agar bisa mendorong penciptanya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta di sini adalah untuk melindungi hak eksklusif dan hak moral dan juga hak ekonomi bagi para pencipta karya tersebut. Lalu penjelasannya adalah untuk hak eksklusif sendiri yaitu hak dari seorang pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi karyanya. Berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin atau memperbanyak dan menjual suatu karya ciptaan dari yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pembuatnya tersebut. Lalu ada hak moral. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karyanya. Setelah itu ada hak ekonomi, yang berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Lalu ada hukum hak cipta. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan Fire Access to Science and Technology Research Act of 2015. Sementara di Indonesia, hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Poin berikutnya adalah pendaftaran hak cipta. Dilansir dari portal Informasi Indonesia, pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara berikut ini, nomor 1 sampai 7 di atas. Mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat e-hackcipta.dgip.go.id. 2. Melakukan registrasi. 3. Login menggunakan username yang didapat setelah registrasi. 4. Mengunggah dokumen persyaratan. 5. Melakukan pembayaran pendaftaran. 6. Menggunakan pengecekan hak cipta. Dan yang terakhir nomor 7 mendapatkan sertifikat hak cipta. Dan yang terakhir ada pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, memamerkan atau menjual karya tanpa adanya izin dari pencipta karya tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta, misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk menggunakan yang bersifat mendapat keuntungan, harus mendapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Untuk berikutnya, marilah kita simak cuplikan lagu yang akan kami putar setelah ini. Lalu nanti akan diteruskan kembali oleh Wahyu Fitri Aryatama. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Setelah mendengar cuplikan lagu Kala Cinta Menggoda di video sebelumnya, seperti yang kita dengar, lagu tersebut dinyanyikan oleh Ariel Noah. Tapi pada kenyataannya, lagu tersebut bukanlah ciptaan Ariel Noah sendiri, melainkan ciptaan dari Chrisye. Dan apabila Ariel ingin membawakan atau menyanyikan lagu tersebut, harus atas seizin Chrisye pencipta lagu tersebut. Karena lagu tersebut sudah ada hak cipta dari penciptanya sendiri. Jadi siapapun yang ingin membawakan lagu tersebut harus atas seizin penciptanya. Begitulah kurang lebih penggambaran dari hak cipta dari suatu karya atau produk. Oke, mungkin sudah cukup presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mungkin dalam hal pengambilan video atau materi presentasi yang kurang jelas, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.